Assalamualaikum Mas Hanif. Waalaikumsalam. Halo Mas Aldi ya. Kenalkan kan, iya saya Haldi menjadi moderator. Oke. Bentar ya, kita Suara mulai. saya jelas nggak ya Mas? Jelas jelas, Oke, siap. siap, siap. Ya, kita mulai. Om Yahya. Yuk, tilawah. Dimulai Pak. Ya, udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. Dear leaders dan calon leaders di seluruh Indonesia, kembali lagi kita pada acara Indonesia Leaders Talk yang pada malam hari ini sudah memasuki seri ke-220 ya. Sudah sampai 220 kali sejak 2 tahun lalu ILT ini dimulai. Yang pada malam hari ini kita akan mengangkat kembali tema tentang AI, Artificial Intelligence, dan dunia kerja. Sahabat-sahabat sekalian, di tengah situasi ekonomi global sekarang yang penuh ketidakpastian yang tinggi, ya, ditandai dengan adanya perang dagang yang sedang berkembang akibat kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Donald Trump, yang kemudian direspon oleh berbagai negara, dan kemudian adanya ancaman resesi ekonomi dan mulai maraknya pemutusan kerja PHK di berbagai negara, berbagai industri. Eh, di tengah situasi itu sekarang sedang berkembang juga secara bersamaan teknologi artificial intelligence yang juga menambah kekhawatiran apakah teknologi AI ini akan bisa membuat hilangnya berbagai lapangan kerja gitu ya. Akibat mungkin para business owner, para leader di industri lebih memilih menggunakan teknologi artificial intelligence untuk menghandle proses produksi mereka dibanding dengan tenaga manusia. Apakah benar AI ini
akan bisa membuat ancaman serius bagi dunia kerja di Indonesia, atau apakah AI ini justru bisa menjadi peluang untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang itu bisa kita alihkan peluangnya menjadi sebagai pendorong dan penggerak bagi terbukanya lapangan kerja baru bagi anak bangsa kita. Kita ingin kembali membahas tentang AI ini di tengah situasi ekonomi yang sedang dilanda keresahan akibat mulai maraknya pemutusan hubungan kerja, dan mudah-mudahan para generasi muda dan para pelaku bisnis dan dunia usaha bisa eh, menemukan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan melalui teknologi artificial intelligence ini di dunia usaha kita. Untuk itu sudah hadir bersama kita kembali abang kita nih, Bang Romi Satriohono. Assalamualaikum Bang Romi. Siap, Assalamualaikum Mas Aldi. Sehat? Salam. Ya. Terima kasih sudah hadir, dan juga sudah hadir kita juga salah satu pelaku bisnis yang menggunakan teknologi artificial intelligence di sini, Pak Mas Muhammad Hanif. Assalamualaikum Mas Muhammad Hanif. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam, sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Nanti insya Allah segera menyusul tuan rumah kita yang maklum para politisi yang lagi super sibuk. Pak tuan rumahnya belakangan. Tuan rumah. Tuan rumahnya Pak Duet, Pak Mardhani Alisera dan Bung Rocky Gerung. Ya, nanti insya Allah segera menyusul. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa Indonesia Stock, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan juga seluruh rekan-rekan media dan wartawan yang juga terus senantiasa menyaksikan dan memberitakan acara kita. Terima kasih atas kesetiaan dan juga minatnya selama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi konten positif bagi dunia politik, sosial, budaya, dan ekonomi negara kita. Amin. Acara kita ini bisa disaksikan secara langsung, secara live melalui siaran live streaming di channel YouTube PKS TV, Rasil TV, dan Mardhani Alisera, dan juga disiarkan melalui jaringan radio Rasil 720 AM di sekitar Jabodetabek, dan juga di relay disiarkan melalui jaringan radio Rasil di beberapa kota di seluruh Indonesia. Ya, jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mendengarkan melalui radio, silakan buka channel radio Rasil saat ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, pas ini Pak. Mas ini Hani, Mas Romi. Untung telatnya nggak lama. Kalau telatnya lama, tuan rumah kita komplain. Ya. Selamat malam. Nyun sewu, matur suwun, diingatkan, lanjut. Baik, sahabat-sahabat, ini akan segera kita mulai diskusi kita yang kembali mengangkat tema tentang AI, Artificial Intelligence, dan tantangannya dan peluang serta tantangan bagi perkembangan dunia kerja di bangsa kita dan seluruh dunia. Kepada mungkin Pak Mardhani, persilakan, mumpung sudah masuk untuk berikan pengantarnya dengan tema AI dan dunia kerja. Silakan Pak Mardhani. Izin Mas Romi, izin Mas Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, bahagia sekali. Indonesia Leaders Talk kali ini bahas tema yang sangat fundamental, tapi kadang-kadang tidak seksi ya Mas Romi ya. Kalah sama ijazah palsu ini kita. Omongan saintifik memang susah, Bang Mardhani. Iya, nggak kenapa. Kita terus suarakan yang fundamental, yang prinsipal, karena memang hidup itu harus seimbang. Para penikmat Indonesia Leaders Talk, rekan-rekan sekalian, beberapa waktu yang lalu, kayaknya belum sampai seminggu ya, Mas Romi, Sam Altman itu di Columbia University itu, saya baru lihat YouTube-nya semalam itu, agak dicecer tentang bagaimana OpenAI itu bertanggung jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat morality, spirituality gitulah. Dan Sam Altman menjawabnya dengan sangat bijak karena dia juga sangat berharap ke depannya anaknya mendapatkan lingkungan yang
jauh lebih melimpah, tapi jauh lebih wise, jauh lebih mampu membahagiakan masyarakat. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti Mas Romi sama Mas Hanif nih ya, saya cuma penikmat saja. Ada yang kemarin Sam Altman itu AGI ya, Artificial Generative Informations. Makin lama AI itu makin ada di lingkungan kita ya. Ada membantu kita ya. Diceritakan dulu protein itu perlu puluhan tahun dan ratusan juta dolar untuk mengcopy dan membuat prototipenya. Sekarang within nggak sampai years, mungkin month, nah itulah. Kita bisa mengcopy protein-protein yang diperlukan untuk memperbaiki banyak sekali kekurangan dalam kehidupan, perspektif kesehatan contohnya. Jadi kita ke depan mungkin bisa menemukan banyak sekali perubahan dalam bidang engineering, medical treatment, sampai kepada kehidupan harian kita, termasuk kepada angkatan tenaga kerja kita. Fokus kali ini, setahu saya teman-teman ngangkat tentang tema dunia kerja ya. Ini lebih kompleks pandangan saya. AI sendiri satu hal, dunia kerja kita satu hal. Kalau dibandingkan dengan Singapura, mungkin kita tertinggal bukan satu fase, bisa dua fase gitu loh ya. Bagaimana kesiapan tenaga kerja Singapura bukan cuma mereka menyiapkan terampilnya iya, gitu loh. Knowledge based education-nya iya, tapi inovatifnya juga udah jalan ya. Makanya jangan heran kalau nanti Singapura ternyata mengekspor beras ke kita misal gitu loh. Padahal just a teeny island gitu loh. Ya, karena teknologi can do anything ya. Israel dengan segala kejahatannya di bab teknologi ini, wabil khusus di agriculture-nya luar biasa itu. Bagaimana produk kurma, produk mangga terbaik, kadang anggur terbaik ya, dengan kondisi alam yang demikian itu bisa dihasilkan ya. Nah, tiga perspektif saja. Yang pertama tentu saya ingin menyoroti kami nih ya, pemerintah dan kita di DPR. Tidak lain tidak bukan, dunia kerja itu kelanjutan dari reformasi pendidikan kita. Pendidikan yang izin Mas Romi, Mas Hanif nanti kalau bab ini, saya termasuk mendukung humanistis dalam pendidikan ya. Jadikan manusia itu jangan jadi alat untuk dunia industri, jangan jadi baut dari industrialisasi, tapi dia be a human being ya. Menjadi manusia sesuai dengan kodratnya. Kalau kata Quran, kullu ya'malu ala syakilati. Tiap orang itu punya kekhasannya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang pandai. Semua anak punya kekhasan, tinggal betul-betul tiap anak itu diberi kesempatan tumbuh berkembang sesuai dengan bakatnya, kesempatannya. Jadi tidak bisa kita beresin dunia kerja kalau hulunya sistem pendidikan tidak dirapikan. Dan itu kalau saya lagi-lagi guru ya. Dan garbage in, garbage out. Nggak bisa. Harus pemerintah tuh harus punya roadmap. Katakan 5 tahun ke depan guru ini yang masuk the best student itulah. Dengan the best package of remuneration yang baik gitu. Dengan karir yang jelas. Yang jangan kayak sekarang banyak temannya Bang Haldi itu mundur tuh jadi dosen, jadi guru karena penempatan. Kasihan guru jadi tenaga teknis administratif gitu loh. Padahal dia tenaga filosofis, tenaga sosiologis ya, tenaga psikologis yang harusnya lebih kuat. Yang kedua, ada desain industri yang betul-betul membumi. Indonesia nggak bisa mengkopi Cina, nggak bisa kopi Singapura, nggak bisa kopi Amerika, nggak bisa kopi New Zealand. Indonesia harus be our nation self, gitulah. Kita negara kepulauan, ya bapakku seorang pelaut ya.
kemudian kita ada gunungnya, kita ada pertaniannya, makanya saya pendukung nomor 2 ini desentralisasi, perbesar otonomi daerah, kegedean kalau semua dibawa ke pusat. Dosa Jakarta. Kami ini dosa yang di pusat kalau buat kebijakan yang pengeluaran 280 juta padahal nggak tahu apa-apa mereka gitu. Nah, desentralisasi dalam bidang ketenaga kerjaan sehingga masing-masing bisa. Singapura 5 juta itu kalau Depok dikembangkan Mas Romi gitu loh. Bekasi itu dikembangkan udah bisa nyaingin itu asal tadi infrastruktur risetnya, alokasi anggarannya, keseriusan pengembangannya, dan Cina di antara yang tahu. Pekan lalu kita bahas Cina itu, gimana Cina betul-betul memberikan kebebasan bagi lokalitinya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan dinamika lokalnya. Nah, terakhir tentu berikan kesempatan kepada para pakar kita merumuskan roadmap AI untuk Indonesia. Jangan latah-latahan. Semuanya harus internet, semuanya harus pakai tablet, jangan. Sesuaikan saja. Nah, itu diberikan kepada Mas Romi dan Mas Hanif untuk mengelaborasi. Gitu Bang Aldi, pengantarnya terima kasih. Nyun sewu, siap menikmati. Baik, terima kasih Pak Mardhani atas pengantarnya. Sekarang kita dengar nih dua pakar kita. Yang pertama Mas Romi, dipersilakan Mas Romi untuk memberikan paparan awalnya. Oke, terima kasih Mas Aldi, Bang Mardhani, terima kasih atas kesempatannya lagi. Matur suwun. Salam kenal Mas Hanif. Ini pertama kali ketemu nih, nggak tahu ketemu di dunia maya mungkin pernah ya. Dunia nyata Biasanya. baru kali ini. Oke, jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mudah-mudahan sehat semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seperjuangan. Sesuai dengan temanya AI untuk dunia kerja. Ini mumpung saya pas ada slide, boleh saya share nggak? Silakan. Oke ya. Boleh dong. Jadi ini sebenarnya saya rangkumkan dari diskusi kita yang sebelumnya. Ini sudah kali keempat kali ya kita ini ya. Nah, jadi saya coba share sedikit. Sharingnya belum di turn on kayaknya. Ya, teman-teman tolong diaktifkan. Nah, udah nih. Udah, oke. Udah. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Kelihatan. Oke, jadi konsepnya sebenarnya seperti ini. Kalau kita ngomongin artificial intelligence gitu ya, itu sebenarnya yang kita diskusikan apa yang dikatakan oleh Stuart Russell dan Peter Norvig. Berangkatnya dari sini. Jadi kalau orang mengkategorisasi AI itu biasanya dari buku teks. Ini buku teks yang dulu saya ketika kuliah di tahun 1995 masuk, saya S1, ini Mas Hanif jangan-jangan belum lahir ini. Jadi saya pakai buku Stuart Russell yang edisi pertama. Jadi di sana diceritakan nanti bahwa apa makna AI itu? Disiplin ilmu yang mampu, disiplin ilmu yang mempelajari, gitu ya, cara, metode membuat algoritma, atau kalau orang komputer nyebutnya mesin, gitu ya, yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, gitu ya. Jadi memerlukan kecerdasan manusia ini kemudian dibagi oleh si Stuart Russell dan Peter Norvig menjadi manusia itu bisa ngapain toh? Bisa belajar mandiri, dan manusia itu di era modern sekarang disebut makhluk heuristik gitu ya, dalam arti kita bisa belajar dari kesalahan. Ini pernah saya bahas sebelumnya juga bahwa nanti algoritma itu bekerja dengan dua cara heuristik atau cara statistik gitu kan. Jadi heuristik itu kalau kita lihat kayak neural network dan seterusnya itu juga prosesnya sama. Saya pengen dari ruangan ini pengen ke pintu sana gitu ya. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Saya ya udah jalan aja tanpa asumsi, tanpa apapun, saya berjalan gitu ya. Saya mulai perjalanan. Saya ke sana, loh jalan tuh maksudnya gimana, kan nggak tahu jalannya. Saya kalau nabrak belok kiri, nabrak lagi belok kanan dan seterusnya gitu ya, sampai ketemu pintu depan rumah saya, karena tujuan saya tadi di pintu depan rumah saya gitu ya.
cara manusia ini dipakai nanti dicontek oleh dunia AI gitu ya dengan istilah pembelajaran mandiri itu sebenarnya. Kita bisa belajar mencari jalan ke sana tanpa asumsi padahal bisa menemukan pintu depan gitu ya. Ini nanti agak sedikit berlawanan di era awal dengan gaya statistik. Kalau gaya statistik itu kalau saya pengen dari sini pengen ke pintu depan rumah saya harus tahu jalannya, pintunya ada berapa, mejanya ada berapa supaya saya nggak nabrak. Kemudian saya membuat formula. Formula itu saya pakai untuk bisa menemukan pintu depan rumah saya gitu ya. Ini makanya nanti kalau di era dulu, era 1990 awal itu dikategorisasi mau gaya heuristik ala AI, machine learning, atau gaya matematika statistik, Bayesian misalkan gitu ya, naive Bayes, linear regression. Nah, itu contoh-contoh yang statistik. Nah, yang kedua, selain belajar mandiri, bisa ngolah bahasa alami. Saya paham apa yang dikatakan Bang Mardhani, saya paham apa yang dikatakan Mas Hanif nanti, ngolah bahasa alami gitu ya. Saya bisa mengenali suara, gambar, video. Saya bisa membuat planning, saya bisa membuat timeline, saya bisa mencari jalan mana yang paling efisien dari cara saya ini gitu ya. Planning optimization. Nah, nanti apa yang saya sudah buat, pola-pola yang saya dapatkan dari pembelajaran mandiri, warnanya biru, machine learning, pengolahan bahasa alami, gitu ya, disebut NLP di era kemudian, ngenalin suara, gambar, video, computer vision, gitu ya, kategorisasi ininya, dan hasil dari optimization dan planning, itu kita masukkan ke sistem, sistemnya jadi cerdas, itu yang kemudian kita sebut dengan expert system atau sistem cerdas. Jadi kalau kita lihat sekarang, cara Netflix menggambarkan, mendeskripsikan cara kita menonton film. Karakter apa saja, film seperti apa yang biasa kita tonton. Nah, itu nanti ada yang pakai association rules, ada yang pakai beraneka ragam gitu ya. Nah, itu expert system, masukin ke sistem. Ada juga yang kita cemplungin ke hardware. Jadilah dia robot, pakai sensor dan seterusnya, itu robotnya bisa berjalan. Dan kalau robot sudah bisa jalan, maknanya ada efisiensi di sana. Nggak perlu mikirin UMR nanti. Nggak perlu mikirin ini ruangan harus dikasih lampu atau enggak. Ini makanya lagi viral sekarang pabrik-pabrik pembuatan mobil di Cina itu udah nggak pakai lampu lagi, jadi menghemat biaya operasional untuk apa namanya lampu di sana gitu ya. Nah, ini hal. Dan kalau kita lihat fungsi secara fungsional seperti ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau dikatakan AI itu sulit, sebenarnya enggak. Semua yang hasil knowledge yang dikeluarkan oleh AI gitu ya, itu sebenarnya dari data yang kita kumpulkan gitu ya. Makanya tadi, begitu saya bisa menemukan cara yang paling efisien dengan heuristik dari meja ini ke pintu depan rumah saya, anak saya nanti kalau dia baru belajar cara jalan ke depan pintu depan, dia bisa saya beritahu, lu kalau jalan nanti kayak gini caranya, gitu ya. Ini sampai ke apa namanya pintu depan dia tahu. Jadi dari dataset berkali-kali saya gagal tadi, saya ajarkan ke anak saya gitu ya, polanya jadi dikeluarkan. Ini sama. Dataset itu bentuknya benar-benar data kayak pakai Excel gitu. Ini yang kita olah pakai algoritma machine learning yang nanti kategorisasinya itu tergantung tipe data gitu ya. Apakah estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering atau asosiasi jadi pola, pola itu if then. Ini konsep dasar kita belajar dari pola yang kita ambil dari pengetahuan yang ada gitu. Dan ini kita implement di berbagai tempat. Data itu bisa terstruktur tadi, ada baris, ada kolom tadi terstruktur. Data juga ada yang tidak struktur, bentuknya teks, bentuknya image, bentuknya video tadi unstructured dokumen. Data 2000 apa namanya? Misalkan laporan LHKPN di tahun 2010 sampai 2018 misalkan saya bantu KPK untuk melihat dari data LHKPN itu orang korup itu profilnya yang seperti apa. Nah, ini kita pakai dari data terstruktur, saya olah pakai pola machine learning, keluar pola pengetahuan yang seperti ini gitu ya. Dan demikian juga dengan yang lain. Kalau kita lihat nanti orang yang sudah membeli sebuah produk itu dia biasanya beli produk apa aja. Nah, itu juga
kalau kita lihat itu sebenarnya namanya asosiasi. Dipakai di mana? Ini kalau kita bahas dunia kerja ya, ini karena saya sebut pengaplikasian machine learning, Carrefour gitu ya, Giant, terus kemudian apa namanya supermarket itu untuk membuat iklan sesuai dengan apa yang biasa kita beli gitu ya. Nah itu terstruktur. Dan masuk ke Amazon, orang yang beli buku ini juga membeli buku ini loh. Jadi kita tadinya beli buku satu, jadi beli buku dua. Netflix sudah selesai nih nonton, tiba-tiba mau berdiri, orang yang biasanya nonton ini, Anda karena nonton ini sebaiknya nonton ini loh. Karena Anda nonton The Lincoln Lawyer gitu, Anda sebaiknya nonton Animal Kingdom gitu ya, dan seterusnya. Jadinya saya nonton lagi gitu ya. Ini dari data terstruktur kita bisa olah, dari data unstructured tadi kita bisa deteksi plat nomor kendaraan dan seterusnya. Nah, machine learning ini, konsep ini kemudian jadi backbone fungsi algoritma yang kita pakai untuk ngolah data tidak terstruktur teks seperti yang lahir kemudian apa namanya bidangnya jadi beda namanya NLP itu. Nah, NLP itu ngolah data sama pakai machine learning tapi nanti di text processing dulu baru kemudian jadi language model gitu ya. Nah, makanya istilahnya sekarang large language model gitu ya. Data buku, data Wikipedia itu saya tokenisasi di bawah sini. Saya cari kata dasarnya, saya buang kata-kata yang tidak perlu gitu kan. Jadilah kemudian large language model. Dulu pakai cara biasa, game changernya Fast Funny di tahun 2017. Jadi kalau saya bimbing mahasiswa dulu selalu saya katakan bahwa NLP ini agak mentok pun yang kita lakukan, paling kita buat stemming bahasa Indonesia. Paling seperti itu. Karena apa? Energinya terlalu, cost-nya terlalu gede untuk bisa menghasilkan language model. Makanya research-nya saya batasi dulu kecil gitu. Fast Funny ngomong bahwa saya nemu cara algoritma yang saya sebut transformer, encoder sama decoder saya siapkan, nanti ada konsep namanya attention, ini nanti kalau pengen detail bisa lihat dari YouTube saya nanti, saya jelaskan di sana. Intinya dengan itu lebih efisien, konsep from paradigm ada, gitu ya, untuk membuat pinter nggak perlu lagi kita learning lagi dari awal, tapi kita bisa main apa namanya pakai prompt. Nah ini kita aplikasikan di mana di dunia kerja? Language translation, email filtering, hampir semua apa namanya antivirus sekarang pakai machine learning dan NLP ini. Sentiment analysis, kalau kita masuk ke IMDb misalkan movie database itu, begitu kita review langsung ada tulisannya. Review Anda negatif nih, review Anda positif. Sentiment analysis, chatbot yang selama ini ada di mana-mana. Saya pakai ChatGPT, saya lempar paper, terus kemudian saya minta dia merangkumkan, perangkuman gitu ya. Text summarization dan seterusnya, termasuk ini tadi yang saya sebut IMDb, ribuan paper saya lemparkan ke apa namanya AI tools, kemudian keluar konektivitas antara topik-topik yang ada di dalam paper itu dan seterusnya gitu ya. Nih NLP, apakah computer vision tadi beda? Enggak, sama aja. Diolah pakai machine learning. Sebelum masuk ke machine learning, karena datanya tidak terstruktur, kita pakai image atau video processing algorithm. Dan ini dipakai untuk apa nanti? Face recognition, performance analysis di dunia olahraga. FIFA mulai pakai, kalau kita nonton sepak bola mulai ada, oh ini Ronaldo nendang berapa kali, Ronaldo lari berapa jauh kilometernya dan seterusnya gitu ya. Bateri dari pemainnya juga bisa kita lihat dengan lebih gampang. Deteksi plat nomor kendaraan itu sebenarnya AI juga gitu ya. Nah, ini computer vision. Termasuk dunia kedokteran, penyakit manusia atau penyakit tumbuhan itu bisa kita deteksi dengan mudah dengan bantuan ini. Ada satu yang sering kita lupakan tentang planning optimization ini. Cara kita mencari sesuatu, mensorting, pakai pendekatan manusia, genetic algorithm tadi, gitu ya. Kemudian particle swarm. Nah, itu sebenarnya masuk juga di AI. Saya yang sering disebut, jarang disebut. Padahal ini dipakai di dunia industri. Saya bantu Pertamina Group untuk membuat simulasi dari proses bisnis. Nah, ini pakai algoritma antrian kita pakai. Penutupan sumur eksplorasi itu kalau dikerjakan 4 orang tim operasi dan 3 orang tim HSE, kira-kira underutilisasi dan overutilisasinya seperti apa? Ini juga pakai AI sebenarnya, meskipun jarang kita sebut karena sekarang euforianya AI itu NLP, apa namanya,
LLM sistem dan seterusnya gitu ya. Nah, dari 4 tadi, machine learning, computer vision, NLP, terus kemudian apa namanya eh, kom- apa namanya tadi planning optimization, itu pola-polanya sudah mulai keluar, saya masukkan ke sistem, sistemnya jadi cerdas dan kita pakai di semua tempat. Kalau orang teknik industri nyebutnya revolusi industri keempat. Revolusi industri satu itu dari tenaga manusia jadi mesin uap. Mesin uap yang kedua jadi mesin elektrik, elektronik. Elektronik revolusi industri ketiga jadi komputer gitu ya. Kalau revolusi industri kedua itu tokohnya Frederick Taylor gitu ya. Kalau revolusi industri ketiga itu tokohnya von Neumann, Alan Turing gitu ya. Nah, pakai AI, kita cemplungin ke sistem, sistemnya jadi cerdas. Nah, itu masuk revolusi industri keempat sering disebutnya gitu ya. Saya masukkan ke robot, saya masukkan ke alat deteksi sesuatu gitu ya, dan seterusnya itu masuknya ke robotics. Ini secara fungsional kalau kita lihat seperti itulah. Tadi yang disebut Bang Mardhani tadi, ini sebenarnya ini Nick Bostrom yang bikin heboh ini gitu ya. Dia nyebut bahwa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya masih di artificial narrow intelligence. Jadi ANI ini gitu ya, di level 2D kita lakukan gitu ya. Artinya apa? Ya AI yang mampu melakukan tugas spesifik menggantikan peran manusia tadi secara umum. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian itu akan ada yang mulai bisa menggantikan setara dengan manusia gitu ya. Ini ada beberapa yang kalau sekarang kita gelisah ini sebenarnya agak aneh karena sekarang AI itu sebenarnya jobs enhance sebenarnya gitu ya. Jadi malah bantu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan gitu ya, bukan menggantikan kita gitu ya. Nah, kalau sudah mulai setara manusia, ini sudah mulai agak perlu bahwa banyak kerjaan yang akan semakin hilang digantikan oleh mesin, meskipun sekarang ini mendekati. Jadi dari sini sudah mulai lari ke sini gitu ya. Cuman tahunnya kapan? Itu yang lagi diskusi. Kalau kita lihat di beberapa paper-paper diskusinya rame gitu ya. Terus kemudian ke depannya, setelah AGI era 2040-an mungkin komplit, kita akan ketemu AI yang tingkat kecerdasannya melebihi manusia. Nah, ini yang tadi disebut Bang Mardhani bahwa humanity-nya akan ada mulai eh, kita permasalahkan di sana. Kalau sekarang sebenarnya masih sebagai tools kita untuk apa namanya membantu kita bekerja sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nah, batasan dari sekarang gitu ya, dari ANI ke AGI menuju AGI itu sebenarnya konsepnya masih konsep awal usul fikih dunia computing awal bahwa manusia dan AI itu dikotominya bahwa manusia itu cerdas secara konteks tapi lambat kalau disuruh ngolah data-data gitu ya, ngolah sesuatu yang sifatnya monoton. Komputer itu cepat tapi bodoh secara konteks gitu. Jadi nanti kenapa disebut AGI atau ASI tadi? Satu saat karena komputer itu cepat dan dia itu ngerti konteks gitu ya. Jadi pekerjaan apa yang akan hilang? Tadi Bang Mardhani nyebut bahwa eh, guru, dosen, selama jadi kalau kita lihat dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 gitu ya, apa yang diajarkan guru dan dosen misalkan itu adalah satu eh, kognitif konsep, dua psikomotorik gitu ya. Yang ketiga afektif. Selama kita bisa menjaga Permendikbud atau Permendikdesain menjaga bahwa yang diajarkan guru dan dosen itu masuk afektif atau sikap, itu kemungkinan nggak akan hilang ini peran dosen. Tapi kalau dosen atau guru hanya ngajarkan kognitif dan psikomotorik, hilang dosen. Karena apa? Dia nggak ada tugas ngajarkan afektif atau sikap lagi gitu ya. Berpikir out of the box, kreatif, eh, keterampilan sosial, empati gitu ya. Ketika pasien datang ke dokter, umurnya sudah 6 bulan, dokter yang ngomong, santai ibu gitu ya. Ini nggak ada yang tahu umur ibu berapa, padahal sudah tahu secara kedokteran hanya 6 bulan gitu. Tapi diberi semangat itu bahkan umurnya bisa lebih panjang gitu kan, bisa lebih panjang ini ya. Nah jadi itu yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Kalau UGD itu kita pakai AI gitu ya misalkan ya, ada orang kecelakaan di jalan, telepon yang terima AI, silahkan Anda pencet nomor sekian, sistem kami akan, wah malah meninggal duluan itu orangnya gitu ya, karena separuh penyakit adalah psikologi gitu ya. Nah ini mungkin secara umum awal
apa namanya yang coba saya sampaikan ini agak panjang lain dari biasanya kita singkat-singkat, cuman paling nggak supaya eh, Keren, teman-teman keren. bisa paham gitu ya bahwa kondisinya sebenarnya seperti ini. Gitu Mas Aldi, Bang Aldi, monggo silahkan. Bang Romi, jadi kita sekarang udah job at risk itu udah terjadi atau belum sih Job at risk sudah situasinya? terjadi sebenarnya, sedang terjadi gitu ya. Nah, seperti tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, eh ini realnya, saya berikan contoh secara real. Perusahaan saya, Brandmatics dan Branddev. Brandmatics itu untuk learning center, certification, dan Branddev itu kalau kita ngerjakan project, termasuk data science dan seterusnya gitu ya. Jadi kita itu ketika tim saya itu saya ngomong developer, software engineer, eh, rekrut anak-anak muda deh yang akan bisa lebih cepat coding dan seterusnya. Itu yang senior sudah mulai ngomong, nggak perlu Pak langgankan saya ChatGPT aja 20 US dollar. Karena apa? Eh, Pekerjaan saya nggak lagi from scratch untuk coding, tapi 50% sekarang dikerjakan oleh AI. Nah, ini nanti relevan dengan yang dikatakan oleh Jason Huang. Coding is dead, gitu kan? Ini ini relevan lagi di sana. Eh, Bahkan ini dipakai oleh dosen gitu ya. Jadi ketika saya jadi peneliti, saya nge-review paper, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau dulu saya baca dengan tenang, terus kemudian saya cari literatur, nge-review paper di jurnal-jurnal Scopus Index misalkan gitu ya. Kalau sekarang apa yang saya lakukan? Saya lemparin dulu ke ChatGPT aja gitu ya. Jadi paper ini saya diminta mereview, saya adalah reviewer di ini bla bla bla, saya sebut jurnal ini Q1 gitu ya, levelnya. Saya harus mereview dengan sangat-sangat detail. Tolong referensi ke banyak penelitian terkait, berikan kritik tentang paper ini supaya bisa jadi masukan dan apakah ini layak kita terima di jurnal ini atau enggak, itu bahkan saya banyak dibantu itu. Jadi ini juga sama, 50% saya dibantu oleh tools gitu ya untuk mulai menggantikan peran saya gitu ya. Ini nanti seperti itu. Jadi kalau kita tanya, ini apakah levelnya hanya ada di ANI? Enggak. Sebelum ANI itu nanti ada dulu istilahnya bukan ANI sebenarnya, GoFi namanya. Good old fashion AI itu era apa wording yang ramai di era tahun 2000-an. Karena apa? Dulu AI itu pakai toys problem Mas Heldi gitu ya. Pakai catur untuk membuktikan bahwa dia itu cerdas. Nah, itu kita sebut GoFi dulunya, good old fashion AI. Itu kan sekarang wordingnya jadi ANI, AGI sama ASI. Gitu Mas Heldi. Ya, kalau yang humanity at risk itu kayak di film Terminator gitu Mas Romi nanti. Nah, mulai arahnya ke sana karena dia bisa gantikan dia lebih pintar daripada kita gitu ya. Dia lebih pintar daripada kita. Cuman sekali lagi, ini Iya, nggak ada iya. yang bisa membayangkan nanti akan seperti apa gitu ya. Sebenarnya ya, nggak ada yang bisa membayangkan. Ini kalau kita diskusi Oh, iya, kemarin, iya. kita eh, itu yang dikatakan Bang Rocky itu meskipun Bang Rocky ngomongnya agak agak seperti itu ya, tapi yang dikatakan benar. Jadi apa yang membuat sampai ke sini itu jadi lambat, sampai ke ASI itu jadi lambat. Sebenarnya manusianya sendiri, gitu kan? Manusianya sendiri karena kita narik-narik. Eh, jangan sampai ke sini, AI cukup sampai di sini. Akhirnya Hmm. apa? Pisau ini harusnya bisa lebih tajam diasah terus, ini ditarik sedikit sama manusia gitu ya, supaya dia nggak setajam itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi batasannya itu bukan manusia yang risetnya sampai terbatas sebenarnya Ya. enggak, tapi memang dibatasi dengan aturan, dibatasi dengan beraneka ragam itu sampai terbatasi lagi gitu ya. Nanti seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Romi. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke Mas Aldi keputus nih kayaknya Mas Hanif ya. Oh ya, ini koneksinya kayaknya. Mas Aldi aman Mas Aldi? Silakan Mas Hanif. Langsung Mas Mas Hanif Aldi aja. kemana Oke, nih? ya udah langsung aja ya. Monggo Mas. Baik, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Bung Romi, Bung Mardhani. Terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin saya bahasnya
lebih dari akar rumput ya. Soalnya saya backgroundnya di marketing and business. Mungkin nanti saya mau share beberapa case juga tentang AI dan dunia kerja. Jadi perkenalkan, nama saya Hanif. Saya founder dari platform AI untuk produktivitas namanya maxgpt.id. Jadi maxgpt.id itu mirip sama ChatGPT ya. Cuman kami menggabungkan beberapa LLM dan juga kita ada beberapa custom GPT juga yang bisa dipakai sama pekerja. Jadi target customer saya mostly adalah orang-orang kantoran di Indonesia ya, yang mereka belum tahu nih cara pakai AI buat bantu kerja tuh buat apa gitu. Saya juga uh, bikin komunitas namanya AI for Productivity. Jadi udah ada lebih dari 1.000 member. Jadi di situ isinya orang-orang kantoran yang mostly mereka pengen sharing dan belajar cara pakai AI untuk kerja gitu. Dan juga ada beberapa entrepreneur juga yang pakai AI buat cari cuan lah istilahnya. Nah ini satu hal yang saya notice adalah ada gap yang sangat besar ya, terutama di Indonesia nih, karena banyak banget orang-orang yang belum tahu apa itu AI. Bahkan mereka pun nggak tahu ChatGPT gitu. Mungkin kita lihat di kota-kota besar gitu kan, itu udah pada tahu lah, mungkin pada pakai ChatGPT, tapi berdasarkan statistik pun cuma 4% aja yang dari seluruh masyarakat Indonesia yang aktif pakai AI gitu ya, dari ChatGPT ini. Nah ini kebetulan saya lagi di Singapura. Tadi Bang Badani sempat bahas juga ya tentang AI di Singapura. Jadi saya banyak ngobrol sama teman-teman praktisi di industri yang kerja di Singapura. Dan ternyata di Singapura itu 60% karyawan itu udah pakai AI, diwajibkan oleh kantornya ya. Jadi mereka di-provide training, ada course-nya yang harus diikuti sama semua karyawan tentang cara pakai AI untuk improve kerjaan mereka. Nah, itu benar-benar apa ya? Mungkin nggak muluk-muluk lah, misalnya sampai quantum computing atau sampai yang detail-detail gitu ya. Jadi simply kayak yang tadi Bung Romi share juga gitu kan. Misalnya untuk spam email, untuk filter spam di email, terus untuk clean up invoice atau untuk clean up dokumen. Jadi benar-benar hal-hal yang spill itu dan time wasting itu benar-benar dibantu pakai AI. Dan juga menariknya di Singapura, ternyata teman saya cerita, ini ternyata kantor-kantor itu mensubsidi karyawannya gitu. Jadi kebanyakan karyawan itu dikasih akses gratis ke GPT Plus ya. Bahkan sampai yang levelnya manager and above dikasih akses ke ChatGPT Pro dan itu dibayarin gitu sama kantornya langsung. Dan juga di beberapa government institution juga mereka ada subsidi itu gitu. Jadi mereka benar-benar maju pemakaian AI-nya. Cuman mungkin nggak se-advance kayak di US atau di China ya. Cuman benar-benar mereka sangat efektif dalam improve kerjaan mereka sehari-hari. Nah sebenarnya saya bikin MaxGPT juga ini sih juga berangkat dari harga subscription yang cukup mahal ya, sekitar $20. Itu kalau mungkin sekarang di IDR-nya hampir 400.000. Which is kalau untuk karyawan yang gajinya UMR itu hampir 10% gaji mereka habis untuk ke AI itu kan nggak masuk ke hitungan menurut saya. Lagi ada subsidi dari kantor juga atau mungkin dari pemerintah. Nah dari situ saya kasih platform yang lebih murah sehingga mereka bisa pakai bisa akses teknologi AI yang plus ya, yang paling baru dengan harga 100.000 per bulan gitu kan. Dan juga di situ saya kasih guide cara mereka pakai AI-nya untuk kerjaan mereka sehari-hari. Nah itu setiap hari saya berurusan dengan customer karena mereka banyak tektokan ya. Saya juga support semacam consulting dan customer saya pun bukan orang-orang IT. Mungkin kan orang-orang IT teknologi mereka udah ngerti lah cara pakai AI gitu kan. Udah machine learning segala macam. Jadi customer saya mesti orang-orang awam. Ada guru ngaji dia pakai AI, belajar bikin kurikulum, bikin kuis untuk murid-muridnya gitu. Atau mungkin ada juga salah satu customer saya dia petani hidroponik gitu ya. Dia bikin SOP buat menanam beberapa ininya tanamannya sama teknik cara penjualan. Jadi benar-benarnya sih ada banyak use case-nya ya dari masyarakat terutama. Nah itu menurut saya sekarang ada gap yang sangat besar karena di Indonesia sendiri belum ada banyak guidance lah istilahnya. Saya lihat juga beberapa ada yang provide semacam corporate training ya tentang AI. Tapi saya yakin yang pakai
jasa itu ya mungkin perusahaan-perusahaan yang gede lah. Jadi untuk UMKM dan lain-lain mereka sama sekali nggak punya akses untuk itu. Nah itu salah satu gap yang dari Maxipity sendiri kita coba buat tutup ya. Jadi kita selain bikin platformnya, juga kita bikin semacam platform edukasi, training, dan emang target kami menyasar ke uh, orang-orang customer yang non-tech, yang non-technical gitu. Nah, terus untuk uh, penggunaan AI sendiri dan dunia kerja, itu menurut saya ini sih, udah ada beberapa role pekerjaan yang memang akan sepenuhnya tergantikan ya di saat ini. Tadi sempat dibahas juga tentang job at risk. Dan kalau menurutnya WF di report terakhir kalau nggak salah sekitar 12 juta ya pekerjaan yang akan hilang. Jadi ada 69 juta pekerjaan yang tercipta dan 83 juta pekerjaan yang hilang. Itu ada gap 12 juta pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Nah, sebenarnya saya juga ngobrol sama beberapa orang di Singapura terutama untuk white collar itu mereka di sini benar-benar ini. Jadi kalau ketika ada karyawan yang kerjaannya sangat clerical, yang sangat administratif, itu ternyata di pivot. Jadi instead of di layoff atau dipecat, jadi mereka di pivot untuk melakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi mereka dikasih training, mereka dikasih semacam guidance atau mungkin dikasih task yang baru ya, yang mungkin masih berkaitan. Jadi mereka emang fokusnya kebanyakan perusahaan di Singapura dan juga di beberapa negara maju fokusnya sekarang di situ. Jadi kerjaan yang sangat-sangat clerical ini akan di pivot ke kerjaan lain yang bisa ngasih value ke company itu. Sedangkan di Indonesia ternyata kebalikan, karena saya juga ngobrol sama beberapa ya, pelaku usaha gitu kan, beberapa customer saya juga, dan mereka malah justru bersemangat sekali untuk memecat karyawan yang akhirnya diotomasi dengan AI. Nah itu menurut saya sangat kasihan ya, karena contohnya nih untuk customer service ya yang balas-balasin mungkin email atau balas-balasin chat itu sekarang banyak sekali berkurang gara-gara platform AI agent yang bisa lebih efektif menjawab gitu kan, bisa jawab chat real time 24 jam tanpa digaji, tanpa ada break gitu kan. Nah itu menurut saya sangat-sangat terdampak pekerjaan semacam customer service atau mungkin bahkan saya dulu pernah punya translation agency, jadi kerjaan saya support klien untuk ngerjain translation, dan itu pun sekarang demandnya sangat berkurang sampai hampir 90%. Karena sekarang translation bisa dikerjain sama AI yang 90% mendekati kemampuan manusia. Misalnya pakai DeepL. Ya. DeepL itu sekarang udah 90% mendekati translation dari manusia. Jadi kita ada dokumen 200 halaman, bisa ditranslate dalam waktu 10 menit, dan tinggal di-proofread aja tuh. Jadi sangat-sangat memakan waktu untuk translation. Mungkin yang mau saya sampaikan juga, kemudian saya juga discuss sama beberapa teman-teman dari komunitas. Nah ini kira-kira dari pemerintah sendiri gimana cara memproteksi orang-orang yang benar-benar terdampak, karena saya nggak melihat adanya apa ya, terutama saya ngobrol sama UMKM, mereka justru bersemangat untuk memecat karyawannya dan bukannya memberikan apa ya, pivot atau training untuk melakukan hal yang lain yang lebih produktif misalnya. Nah itu saya yakin dari pemerintah mungkin atau mungkin dari korporat juga belum ada ini ya langkah-langkah yang jelas gitu untuk menghadapi hilangnya pekerjaan ini gitu. Dan juga yang kedua yaitu tadi apa adanya subsidi atau misalnya adanya pelatihan dan training yang di provide oleh corporate atau pemerintah itu saya juga masih sangat kurang ya. Makanya ini adalah satu gap yang gede sekali. Karena kalau menurut McKinsey sendiri kan ada potensi dari Gen AI sendiri ya, itu ada sekitar 4,4 dolar triliun dolar kan potensi apa market yang ada gitu. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan itu ya kita bakalan tertinggal sama negara-negara lain. Mungkin itu dulu sih pembuka dari saya. Ya, terima kasih Mas Hanif. Mas Hanif tadi cerita kalau di Singapura berapa mereka hampir 60-an% udah di dunia usaha udah Ya, menggunakan AI ya. Kalau di Indonesia benar, sekarang dari benar sekali. data yang udah ada di sektor apa yang paling eh, banyak udah mulai menggunakan AI? Di Indonesia sendiri kayaknya belum ada datanya sih Mas yang saya tahu ya.
Kalau menurut saya sih paling yang di sektor-sektor IT pasti pas pakai AI ya. Cuman saya belum baca atau melihat data breakdown-nya untuk industri yang pakai AI di Indonesia. Kalau gambaran di dunia politik bagaimana, Mas? Penggunaan AI. Nah, itu mungkin Bung Mardhani bisa menjawab karena saya bukan orang politik. Baik, sekarang kita kalau nggak Pak Mardhani. Iya, tadi sudah ada penjelasan dari Mas Hanif ya. Di Singapura udah cukup masif ya. Mas Romi juga mengatakan sekarang sudah mulai masuk ke eh, apa fase jobs at risk. Nanti nggak lama lagi kita mau era Terminator, humanity at risk ya, kayak The Matrix. Bagaimana Pak Mardhani melihat kebijakan apa yang perlu segera diambil pemerintah gitu ya? Ini juga Mas Romi, mumpung teman-teman seperjuangan dari Jepang lagi jadi mendikti saintek, apakah AI ini udah masuk secara resmi? Putus-putus, Mas. Putus-putus. Pak Bang Mardhani Ali silakan Pak, ada suaranya pandangan. putus-putus tadi. Mulai lagi Iya, coba. ini, iya, apa namanya? Kan kita udah berdiskusi, Ini oke. Pak Mardhani. Oke, ini jaringannya lagi nggak baik. Lanjut. Eh, kita sedang ada memasuki fase jobs at risk ya. Beberapa peluang pekerjaan akan segera itu ke mesin gitu. Nah, bagaimana secara mendasar mungkin dari dunia pendidikan kita ini bisa dimitigasi resikonya sehingga tenaga kerja SDM kita itu siap menghadapi potensi ancaman hilangnya peluang-peluang pekerjaan yang mungkin dihasilkan dari penggunaan AI ini gitu. Ya, makasih Bang Aldi. Pertama Mas Hanif, matur suwun ya. Jadi begini, kita nggak bisa merespon AI dengan cepat kalau infrastruktur software dan hardware kita tidak siap. Misal kementerian ya, kita punya banyak kementerian, Mas Romi, tapi masing-masing dengan sangat limitative authority itulah. Sementara AI ini nggak bisa di approach dengan pendekatan yang limitatif itulah. Karena yang terlibat dalam AI itu bukan cuma sektor pendidikan, bukan cuma sektor tenaga kerja, yang Mas Hanif cerita tadi. Ada sektor pertanian, ada sektor perikanan, ada sektor nelayan, semua. Mas Romi lebih tahu, name it lah gitu. Nah, sehingga betul-betul ini harus serius. Saya ngelihat Malaysia di antara yang paling advance. Ya. Contoh sederhananya, dia sudah mengajarkan atau awareness tentang AI ini sudah dibangun sejak sekolah dasar gitu lah. Sehingga mereka mulai tahu bahwa ini perubahan paradigma. Bahkan kalau perumpamaan Noval Yuval Hariri gitu kan, historian kita, di zaman dulu otoritas itu ada di langit. Di zaman humanisme, otoritas itu ada di human feelings, human individu, liberalisme. Sekarang otoritas itu ada di algoritma gitu loh. Kita nanya apa aja tuh ke Google, ke ChatGPT, padahal itu masih AI atau paling tinggi AGI gitu loh. Belum artificial super intelligence gitu, ASI gitu loh. Itu udah demikian dirasakan gitu loh. Si Angelina Jolie 2013 itu melakukan pengangkatan payudaranya, padahal dia tidak sakit sama sekali. Nggak ada satupun tanda-tanda dia kena kanker payudara. Tetapi quote and unquote algoritmanya gitu loh, dia punya kelainan di DNA satu rantai, yang kelainan di rantai ini 87% yang menderita itu akan kena kanker payudara gitu loh.
hasil DNA scanningnya sama, segala macam sama, jadi dia tidak bertanya ke diri sendiri, tidak bertanya ke Tuhan, dia tanya ke hasil algoritmanya, akhirnya diangkat gitulah. Nah, sekarang ini karena itu pandangan saya, Mas Hanif, kenapa orang Indonesia doyan memecat it takes two to tango? Boleh jadi karena industri-industri yang kita jalankan bukan industri yang substansial dan fundamental, sehingga bonding antara pekerja dengan owner itu bonding transaksional aja ya. Tapi ketika kita membangun industri fundamental, ada visi besar, ada misi besar, ada ideologi besar, ada kontribusi kemanusiaan yang besar, mungkin kita tidak menganggap pegawai kita itu bagian dari transaksional, dia bagian dari perjuangan gitu loh. Sehingga yang di Singapura itu terbangunlah bonding bahwa kalau memang clerical pasti harus pindah gitu loh. Kalau nggak pindah ya kita merusak diri sendiri, menurunkan pelayanan dan membuat kita tertinggal gitu. Jadi keputusannya pahit memang, tapi disampaikan, oke, ada waktu 6 bulan, kalau nggak mampu misal ya udah saya golden second, kalau dia mampu ayo pindah gitu lah. Nah, ini juga bagian dari pandangan saya Bang Haldi, tidak semuanya bisa diselesaikan oleh aturan. Pemerintah boleh bikin aturan kok, tapi sekarang ini nggak ada yang memaksa orang pakai Google Map gitu loh. Nggak ada yang memaksa orang pakai ChatGPT, nggak ada gitu loh. Tapi semuanya merasakan manfaatnya besar. Google nggak punya otoritas kok ke saya. ChatGPT nggak punya kok kemampuan untuk ngatur saya. Tapi keduanya itu memberikan banyak kemudahan buat saya. Jadi otoritas itu sekarang tiba-tiba berpindah gitu loh. Nah, pemerintah harus sadar itu, sehingga lagi-lagi kalau buat saya, kita hidup dalam negara yang mestinya negara yang berpengetahuan. Presiden itu menjadi guru, menteri-menterinya itu menjadi mentor, ke arah gubernurnya itu menjadi pendamping. Ayo, kita bukan sebuah hierarki lagi, kita networking gitu loh. Bahkan lebih dari networking, kita family gitu loh. Yang harus ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Nah, ini Bang Haldi catatan buat kita, dan nggak bisa tuh. Tantangan Pak Prabowo jauh lebih berat ketimbang Pak Jokowi. Jauh lebih berat ketimbang dulu zaman Pak Harto. Saya ingat sekali kenapa kita bisa swasembada beras. Ya memang semua petani dipaksa tanam beras kok. Sekarang banyak petani mau nanam apa bebas kok. Nggak wajib tanam beras kok gitu loh. Karena masing-masing punya landasan, punya pikiran, punya mimpi. Nah, karena itu cara ngikatnya memang masing-masing diinjeksi visi, misi, ideologi membangun bangsa. Ayo. Nah, itu yang dibuat oleh Cina ya. Itu yang dipegang oleh Jepang, itu yang dipegang oleh Korea ya. Nah, pandangan saya, kita perlu, saya bisa aja cerita tentang undang-undang, tapi semua undang-undang itu Bang Haldi nggak ada gunanya ketika undang-undang itu tidak fit in dengan zamannya gitu. Kita bisa buat dan evaluasi mana undang-undang yang betul-betul bermanfaat gitu loh. Apalagi kalau misal ada indikasi undang-undangnya sangat involutif ya, sangat punya keterikatan gitu loh ya. Nah, karena jadi elit approach undang-undang ya. Nah, jadi Bang Aldi, tetap ini penting buat kita semua, tapi above of all gitu loh. Kayak Bang Hanif bikin Max GPT itu loh. Itu kan inisiatif yang mahal itu. Dan itu tidak ada yang menghalangi kok. Bahkan bisa tumbuh berkembang dengan ekosistem udah 1000-an yang ikut. Kalau itu tumbuh berkembang, jadi selalu ada celah. Mas Romi tadi menjelaskan luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, kadang-kadang paradigma berikan ke DPR, berikan ke pemerintah, benar pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, otoritas itu sekarang sudah bergeser. Ya, sudah tidak lagi, kalau bahasa Noval Yuhariri bergeser ke algoritma itu. Siapa yang paling mampu memetakan, bahkan buku terbarunya Noval Yuhariri itu bukan cuma hack your body, hack your mind itu. Udah AI ataupun algoritma itu udah bisa memetakan
pikiran kita gitu loh. Kalau kita posting di Facebook 10 saja foto kita, maka AI sama seperti tetangga kenal kita. Kalau 100, AI bahkan lebih kenal kita ketimbang keluarga kita. Kalau posting lebih dari 500 katanya AI lebih kenal kita ketimbang diri kita gitu loh. Sebenarnya dengan segala proses yang mereka punya. Sehingga teman-teman sekalian, ini pembahasan yang sangat menarik, tapi ibda binafsika kata Nabi. Mulai dari kita yang harus memetakan sendiri jalan keluarnya segala, dan selalu ada kok. Inna ma'al usri yusron. Kalau saya tetap melihat AI ini peluang besar membuat bangsa ini kian produktif. Ini tool yang sangat luar biasa. Tinggal ya diberikan literasi dan edukasi untuk mampu mengoptimalkan tool ini, Bang Aldi. Begitu. Silakan Bang Aldi. Ya, makasih Pak Waradi. Maaf nih putus-putus sinyal saya. Baik, sekarang ke Mas Romi. Mas Romi tadi di slide presentasinya ada contoh AI itu apa bisa mendeteksi, mencegah adanya apa tadi? Korupsi atau apa ya? Betul. Salah Ah? satunya dari data LHKPN, kita bisa olah, Ah, kita bisa mendeteksi profil koruptor itu yang seperti apa. Itu saya sudah bantu KPK sudah nah, era 2010 ya. Terus kemudian iya, di iya. Dikbudristek itu Nah, kita bantu memprofil mahasiswa yang lulus tepat waktu itu yang profilnya yang seperti apa. Nah, pola-pola seperti itu yang mulai terlihat. Jadi tadi yang dikatakan Bang Mardhani benar ya, bahwa eh, pemerintah kita nggak perlu nunggu pemerintah. Bahkan di beberapa seminar ketika ada hadir menteri, dirjen, apa yang bisa kita bantu Mas Romi gitu ya. Saya jawab bantu dengan nggak ngerecokin pekerjaan kita gitu ya. Jadi eh, tiba-tiba ngasih pajak gede yang tadinya nggak perlu pajak gitu kan, tiba-tiba buat peraturan gitu ya. Nah itu yang ngerecoki. Padahal barusan saja ini lagi rame nih riset kita. Lu nggak pernah mendanai juga tiba-tiba dipajekin gitu kan. Ini yang mungkin kadang agak merepotkan kita ya. Jadi contohnya itu anak muda riset tentang Bitcoin gitu kan. Rame, risetnya panjang. Bahkan ada yang istilahnya itu investasi, beli mesin sendiri gitu ya dan seterusnya. Dapat nih gede, tiba-tiba pemerintah ngomong, oh udah ada pendapatannya, saya pajakin ya. Nah itu hal yang padahal kadang itu disampaikan guyon ya di Instagram gitu ya. Oh, pendapatannya sudah gede ya, Mas ya. Silahkan bayar pajak bla bla bla. Nah, itu kan menyakitkan ya. Lu nggak pernah bantu gue, lu nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba lu datang untuk di ujung lu majekin gue. Kenapa orang Amerika dan kita semua ya, khususnya orang Amerika itu sangat respect dengan Department of Defense, dengan ARPA, dengan DARPA dulu ya. Karena memang riset-riset bahkan internet itu dibuat awalnya ARPANET itu jadi internet. Sun Microsystem itu, Sun Solaris itu ada gara-gara project didanai oleh ARPA gitu ya. Makanya pendanaan riset-riset di Amerika itu kebanyakan dari Department of Defense. Makanya kita respect dengan apa namanya kalau orang Amerika respect dengan kalau diatur respect karena oh lu yang riset di awal kan gitu ya. Makanya lebih seperti itu. Nah di Indonesia cenderungnya malah kebanyakan mengganggu ya. Ini yang mungkin nanti perlu kita ini kan. Tapi sekali lagi Mas Haldi, AI kalau orang merasa bahwa AI harus jadi sistem, enggak. AI itu dengan algoritma-algoritma sederhana kita bisa memecahkan masalah-masalah yang tadi saya sebut itu Mas Haldi gitu ya. Jadi di BPKP atau di BPK saya bantu eh, memprofiling atau BPKP ini misalkan memprofiling lembaga-lembaga mana yang kira-kira perlu pengawasan atau tidak gitu ya. Eh, Proyek strategis nasional PSN itu apakah perlu dilanjut atau tidak gitu ya misalkannya itu semuanya bisa kita mining dari data yang ada, kegagalan-kegagalan yang ada gitu ya. Itu bisa gitu ya kita olah. Di industri, saya bantu beberapa perusahaan asuransi
Bahkan ini agak mengerikan juga, mereka sudah punya data hampir 50 juta tentang klaim. Jadi ada orang yang meninggal, meninggalnya itu sudah ada itu. Profil kayak gini meninggal karena kecelakaan, profil kayak gini meninggal karena sakit, profil kayak gini meninggal karena kecelakaan kerja, profil kayak gini umurnya bisa sampai 80 tahun gitu ya. Ada request dari beberapa perusahaan asuransi yang meminta kita untuk membuat profil. Orang dengan profil kayak gini ini kira-kira meninggalnya kapan dan karena apa gitu Mas Aldi. Jadi kita disuruh mempredik Hmm. kapan orang itu meninggal dan ini nanti meninggalnya karena apa. Dan itu dia pakai pola itu untuk menetapkan premi. Gitu. Pola itu untuk menetapkan preminya dia. Apakah dia terbalik preminya atau Ya, enggak itu nanti bisa ini. Nah, secara umum seperti itu Mas Aldi. baik. Mas Romi, eh, apa? Kalau untuk pemberantasan korupsi, ya kan kalau di dunia usaha kan atau di keuangan tuh bisa fraud ya, fraud detection gitu ya. Betul, fraud Nah, detection kalau bisa. dalam nah kalau di contohnya kalau fraud detection itu untuk di lembaga pemerintahan untuk mencegah fraud atau korupsi di pemerintahan seperti apa gambarannya? Bisa asal ada datanya. Jadi konsepnya AI itu AI dan wabil khusus data science, there is no magic in data science sebenarnya. Nggak ada magic Hmm. di AI dan data science. Selama data itu pernah ada. Jadi saya juga beberapa kali bantu PPATK untuk membuat pola pencucian uang itu yang seperti apa gitu Mas. Itu Hmm, sebenarnya hmm, hmm. karena dari 20 juta transaksi dalam satu bank per hari, itu ada 200 transaksi yang berupa pencucian uang gitu ya. Nah, dengan itu nanti kita pakai algoritma sederhana, pakai algoritma klasifikasi kalau tadi, itu kita bisa membuat pola profil transaksi yang pencucian uang itu yang seperti apa. Itu nanti bisa kita buat polanya bahkan dengan mudah gitu ya. Dan ini kebetulan saya punya lembaga training namanya Brandmatics. Itu yang training di tempat saya tentang data science itu sekarang perusahaan-perusahaan bukan divisi IT-nya bahkan, tapi divisi SDM yang dia pengen memprofile orang ini akan cepat resign atau enggak, orang ini saya beri penghargaan layak atau enggak, itu semuanya udah pakai data science gitu ya. Ada lagi finance, kredit, analis yang training data science di tempat saya gitu ya. Padahal ini data science, tapi nggak pernah 5 tahun terakhir nggak banyak orang IT bahkan, tapi orang eh, apa namanya kredit analis yang dia pengen menganalisis kredit apakah kalau ada permintaan kayak gini itu orang layak saya berikan kredit atau tidak loh seperti seperti itu Mas Aldi. Kalau kita lihat trennya ya jadi tadi saya sebut makanya dua pola penerapan data science atau AI di Indonesia itu satu untuk pembuatan kebijakan jadi untuk lembaga pemerintah kementerian non-profit itu semuanya nanti ke arah satu ini tidak masuk ke sistem tapi jadi kebijakan gitu ya. Yang kedua, pola pengetahuan yang dihasilkan tidak jadi kebijakan tapi langsung masuk ke sistem. Perusahaan-perusahaan teknologi, Gojek, segala gitu ya. Itu memasukkan langsung tarifnya dia. Jadi kalau pas peak hours gitu misalkan pagi jam 7 sampai jam 8, sore jam 4 sampai jam 6 itu tarifnya berbeda loh gitu ya. Dengan algoritma tadi disebut Bang Mardani, dengan algoritma. Dan algoritma itu membuat pola berpikir tarif atas tarif bawah jadi obsolete loh gitu sebenarnya. Tadi yang dikatakan Bang Mardani betul bahwa kita nggak perlu lagi membuat regulasi tarif atas tarif bawah karena apa bisa ditentukan oleh pasar gitu ya bahwa sekarang itu trafficnya tinggi saya kasih harga lebih mahal loh nanti mereka bisa sewenang-wenang dong enggak kalau perusahaan itu sewenang-wenang nggak laku itu gitu ya nggak akan laku gitu ya ini yang berkali-kali dulu di kesempatan pertama saya sebut eh, apa namanya orang komputer itu bekerja mengikuti hukumnya Plato. Necessity is the mother of invention. Tadi yang disampaikan Mas Hanif tadi, dia berangkatnya dari necessity gitu ya. Nggak berangkat dari riset mendalam, saya improve algoritma attention, saya improve. Nggak, karena itu butuh cost yang sangat besar gitu ya. Jadi untuk kebutuhan di Indonesia, mending kebutuhan masyarakat apa nih? Masalahnya apa? Saya penuhi kebutuhan masyarakat itu gitu ya. Begitu nanti ada dana, Mas Hanif akan bergerak. Oh, saya akan mengimprove apa namanya model prompt engineering, prompt paradigm yang dibuat oleh Faswani tadi supaya ini nanti dipatenkan dan seterusnya. Nah, itu langkah berikutnya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat
itu cost-nya tinggi, itu nanti biar dilaksanakan kampus atau perusahaan-perusahaan yang bermodal tinggi, yang bisa kita lakukan dengan knowledge capital yang ada itu sebenarnya needs-nya apa, saya buat solusi dari needs itu. Itu good effort di era awal. Gitu, Mas Aldi. Oke, makasih Mas Romi. Ini mudah-mudahan ada unsur pemerintah yang mendengar dan bisa dioptimalkan ya untuk Tadi Mas menyelesaikan Aldi nyebut dikti sains segala ya. Iya, Abang Nah, Profesor kita itu Abang Brian. si Brian. Jadi Brian tuh dulu ini boleh disebut di sini nggak ya? Boleh lah. Beliau ketua kami Jepang, saya ketua PPI. Jadi Iya. saya runtang-runtung berdua itu sama dia gitu ya. Makanya kemarin ketika Oh iya iya. ketika dilantik dia WA saya, Rom, gara-gara ente nih gue jadi menteri gitu. Aduh, saya bilang Iya. semuanya pada pakai LC ke Istana Negara. Saya pakai apa namanya Innova Hybrid, Innova Zenik kata dia gitu ya. Aku bilang sabar bro, sebentar lagi LC-nya akan datang. Saya bilang gitu ya, Land Cruiser-nya akan. Jadi dulu saya kesana kesini Bang Mardhani sama si Brian itu gitu ya. Dia ketua kami Udah Jepang, keren ketua itu, udah PPI. keren itu. Jadi satu liko bareng itu Bang Mardhani dulu gitu ya. Ini nanti dikat ya Mantap, bagian Prof. ini. Brian ya. Orang Dikat ya pandai. bagian ini gitu ya. Iya iya iya. Dikat karena klaimnya Bang bukan dari PKS ya. Nanti bagian yang tadi dikat aja. Itu temannya Haldi itu. Grup ITB itu. Iya iya iya. Oke, Lanjut, makasih. lanjut, Di. Monggo, Bang Aldi. Iya inti nggak maksudnya begini Bang Romi, ini mumpung abang kita tuh jadi menteri, kita dorong agar pemanfaat AI ini lewat perguruan tinggi ini bisa dioptimalkan gitu kan. Setuju. Mulai dari Setuju. kurikulum pendidikan, risetnya, atau pengabdian masyarakat tuh lewat perguruan tinggi itu mendorong juga dunia industri dan pemerintahan untuk menerapkan AI kan bisa gitu kan ya. Setuju. Iya, nantilah kita ngopi-ngopi sama Bang Menteri. Ya, iyalah, ayolah kita ketemu. Kemarin tak suruh datang ke rumah juga. Oh iya iya. Saya males ke Widya Chandra, lu aja yang datang ke rumah, saya ngomong gitu. Dan ini masalah pendidikan ya. Saya tadi setuju dengan yang disampaikan Bang Mardhani. Itu konsep saya sejak kecil dan cara saya mendidik anak-anak saya juga seperti itu. Jadi anak-anak kita itu kayak binatang di hutan ya. Ada yang pinter, ada yang burung, dia bisa pinternya terbang. Ada gajah yang gede gitu ya, kuat. Ada ikan, bisanya nyelam di air gitu ya. Ada monyet, dia yang cerdas, lari ke sana ke sini. Tapi gaya pendidikan di Indonesia itu menguji semua binatang yang ada, apakah dia bisa terbang atau enggak, apakah dia bisa nyelam atau enggak, apakah bisa, terus kemudian diambil rata-rata, orang yang rata-ratanya atau binatang yang rata-ratanya paling bagus itu dianggap paling cerdas. Nah ini kesalahan kita. Harusnya orang dididik itu ya sesuai dengan kecenderungan dia kemana gitu ya. Nah ini yang mungkin beberapa yang nanti kita masukkan ke Bank Menteri kita satu itu gitu ya. Iya, mumpung abang monggo, kita Bang Aldi, siap, nanti kita mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti, Mas Romi. Insya Allah. Baik, sekarang kita ke Mas Hanif lagi, Mas Hanif. Baik. Nah, tadi kan sekarang di apa namanya komunitas yang sudah dari MaxGPT ini ya sudah ada kurang lebih 1.000 orang yang berminat ingin belajar memanfaatkan AI untuk dunia kerja mereka gitu ya. Apakah mungkin secara masif ini bisa kita untuk pencerdasan publik gitu ya, entah itu Mas Hanif, Mas Romi, membuat semacam sebuah kurikulum atau apapun gitu, yang itu membuat orang sadar memang AI ini harus dimanfaatkan untuk bisa mendorong kinerja, prestasi kerja, prestasi belajar dan lainnya dengan tepat gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong ini secara masif di Indonesia, Mas Hanif? Kalau ini sebenarnya sangat spesifik ya, terutama untuk use case. Jadi saya juga kebetulan ini potensi bisnis juga sebenarnya gitu kan. Jadi saya bikin buku yang namanya Deep Research Prompt for Professional. Jadi di situ saya bikin kumpulan prompt untuk deep research masing-masing case. Misalnya ada orang marketing yang mereka mau cari ICP ya, Ideal Customer Profile,
atau untuk competitor research itu saya kasih guidance untuk detail prompt yang bisa mereka pakai sehingga nanti mereka bisa dapat report yang setara sama konsultan lah ya. Jadi Hmm. benar-benar detail. Nah itu saya jual sebagai produk dan memang banyak yang tertarik gitu karena mereka butuh guide semacam itu. Kalau untuk kelas sendiri, sebelum saya juga bikin beberapa YouTube ya, bisa dicek nanti di YouTube AI for Productivity. Contohnya kemarin saya bikin tutorial cara bikin website no code pakai AI. Kebetulan saya juga nggak ada background programmer atau coding, tapi saya bikin 20 website pakai AI. Jadi dari prompt to website ya. Dan itu pun fungsional ya. Jadi itu menurut saya ini juga demand-nya banyak karena uh, sekarang ini ya, terutama untuk UMKM mereka nggak punya budget bahkan untuk bikin simple website gitu. Jadi dengan adanya uh, course ini ternyata banyak orang yang tertarik untuk misalnya bikin website pakai AI gitu kan. Jadi sangat-sangat menekan cost mereka. Kemudian juga saya sering sharing terutama di threads ya tentang penggunaan AI untuk uh, misalnya bikin video atau bikin image untuk marketing gitu. Karena sekarang terutama di GPT 4o dia bisa generate image sama generate video gitu kan pakai suara. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang pengen bikin misalnya konten untuk marketing mereka. Itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang tutorial juga ini sih udah banyak yang mulai bikin dan menurut saya efektifnya ya untuk specific use case gitu. Misalnya AI for accountant. Nah, itu kan orang-orang yang punya domain expertise di bidang ini harusnya mereka tahu kan masalah-masalah apa sih yang ada di mereka gitu. Kalau saya karena background-nya di marketing, saya tahu masalah-masalah apa sih orang-orang marketing yang punya. Jadi saya bikin beberapa guide dan kelas untuk membantu praktisi-praktisi marketing menggunakan AI. Nah, saya harap sih mungkin teman-teman yang punya domain expertise seperti dokter atau mungkin engineer ya, mungkin mereka harusnya ini sih melihat peluang ini gitu. Jadi mereka bisa menciptakan mungkin kelas atau buku atau bahkan AI agent kan. Sekarang kita bisa bikin AI agent yang bisa mengerjakan tugas spesifik ya. Nah, ini bisa jadi peluang bisnis yang besar sekali gitu. Yang misalnya kemarin saya bikin AI agent sebagai business planner. Jadi AI ini bisa kasih kita business plan berdasarkan skill yang kita punya, model yang kita punya, dan waktu yang kita punya dalam 1 minggu misalnya. Nah itu apakah kita mau full time atau dipakai sebagai sampingan. Jadi nanti AI akan bertanya 7 pertanyaan, habis itu dia kasih report yang sangat detail tentang apa business plan yang bisa user lakukan. Dan itu ternyata saya dapat feedback yang positif dari teman-teman karena wah ternyata enak banget nih mau mulai bisnis pakai AI, aku jadi tahu dan tergerak gitu. Nah itu menurut saya ada banyak peluang di situ sih dari sisi bisnis ya terutama. Kalau rencana ke depan saya sendiri pun saya juga pengennya bikin semacam mungkin guide atau course yang spesifik ke pekerjaan tertentu. Dan mungkin saya juga mengajak beberapa rekan untuk bekerja sama ya, terutama yang mereka punya domain expertise mereka sendiri di beberapa pekerjaan yang berbeda gitu. Kalau untuk generalnya mungkin ini sih Bang Heldi, mungkin tentang fundamental apa itu AI itu pun sebenarnya banyak yang belum tahu gitu kan. Saya Hmm. juga kemarin nulis di Medium, jadi nama artikelnya belajar AI dari nol untuk orang awam. Nah itu saya jelasin tuh mulai dari apa itu LLM, apa itu Gen AI, itu kita perlu seperti itu juga karena banyak di grup terutama saya banyak yang tanya, Mas gimana sih cara belajar AI dari nol? Saya nggak ngerti apa-apa gitu. Itu banyak banget yang tanya kayak gitu. Makanya eh, sekarang PR saya juga sebenarnya ada banyak materi yang pengen saya bikin juga untuk teman-teman komunitas dan itu juga saya share untuk publik. Nanti saya berharapnya juga orang-orang bisa ikut baca atau mungkin ikut nonton. At least they know something about the basic and fundamental of AI gitu kan. Dan ini pun bukan dari ini ya, bukan dari akademik atau technical, benar-benar untuk orang awam, untuk orang-orang kantoran yang pekerja ya, bahkan mungkin dipakai untuk blue collar juga gitu. Terus contohnya juga kemarin saya ada lihat orang yang post dia seorang bodyguard ya, security bodyguard. Dia posting tentang kerjaannya, terus saya tertarik, saya bikinin dia website dan itu saya bikinin dalam waktu 10 menit. Jadi fully functioning website tentang profil dia gitu ya.
Dan itu sebelum ada AI nggak mungkin kayak gitu, Mas. Saya dari dulu selalu kepikiran ya, kalau ada orang-orang dengan mungkin apa yang unik gitu kan, itu saya pengen bantu mereka secara marketing gitu kan, biar mereka bisa lebih improve. Dengan ada AI ini memudahkan saya untuk melakukan itu. Jadi saya benar-benar bisa bikin website dalam waktu 10 menit pakai AI dengan cost yang almost zero, karena eh, emang platformnya free ya. Terus habis itu saya juga sebenarnya punya beberapa klien, karena saya juga bikin agensi gitu ya. Jadi saya punya beberapa klien yang UMKM, mereka benar-benar nggak punya budget, mereka minta saya buat bikinin website mereka. Nah, ini menurut saya sangat sangat membantu UMKM, karena perusahaan besar mereka pasti mungkin kalau perusahaan besar yang takut tergantikan sama AI, menurut saya nggak sampai segitunya, karena mereka udah punya budget sendiri yang dialokasikan untuk misalnya marketing, untuk website itu udah fix ya. Tapi untuk UMKM ini benar-benar bisa membantu mereka untuk stand up gitu. Jadi yang tadinya website budget buat website nol, mereka sekarang bisa bikin website, mereka bisa bikin video yang profesional gitu ya untuk produk mereka. Nah, itu menurut saya sangat-sangat momentum yang sangat pas sekali dengan adanya AI ini, dan harusnya banyak yang melihat peluang ini, mungkin mereka bisa membuka jasa untuk apa untuk misal bikin website atau bikin uh, produk apa konten-konten marketing, atau mungkin bahkan untuk develop produk itu sendiri gitu kan. Nah, itu sih yang saya lakukan selama ini. Ya, menarik, menarik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa banyak kolaborasi nih Mas Hanif, Mas Romi ya. Gimana kita bisa memasifkan AI ini untuk kebaikan dari anak bangsa kita yang mungkin saat ini kita masih belum semasif tadi cerita Singapura dan negara lain yang sudah cukup optimal memanfaatkan AI ya. Ya, terutama ke teman-teman yang mungkin backgroundnya bukan teknologi. Kalau kayak saya misalnya karena dari ITB juga background teknologi kita udah terbiasa ya, maksudnya memanfaatkan oh ini ada sebuah tools baru gimana caranya gitu. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin secara pola pikir latar belakang pendidikannya bukan teknologi, mungkin memang butuh secara masif memang harus kita bantu untuk mereka memanfaatkan tools ini gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada cara termasuk tadi ngopi-ngopi dengan Abang Menteri kita Bung Romi segera. Ayo lah, siap, aman. Siap, siap. Nanti segera saya atur. Makasih semuanya. Sebelum kita akhiri seperti biasa, kita closing statement atau closing ideas. Mungkin closing statement pertama ke Mas Romi. Persilakan Mas Romi. Oke, terima kasih untuk atas kesempatannya sekali lagi. Ini tadi disampaikan Bang Mardhani juga konten-konten yang sedikit saintifik memang sulit untuk mendapatkan view yang besar, dan itu kalau dilihat YouTube saya juga, saya perlu nyiapkan materi seminggu gitu ya, terus kemudian saya upload eh, 2 hari 100 view-nya gitu kan. Tapi kalau selebritis ngomong selamat pagi kawan-kawan gitu ya, itu nggak sampai 5 menit udah dapat 50.000 kan gitu ya. Nih makanya, dan ini butuh kesabaran kita berjuang bareng untuk sharing knowledge bareng-bareng bahwa ya ini mau nggak mau harus kita sampaikan gitu ya, supaya generasi muda kita juga lebih aware bahwa kondisi ke depan itu nggak semudah yang ada sekarang loh kalau kita nggak hati-hati gitu kan. Eh, Kalau gaya saya berbisnis masih gaya konvensional juga misalkan gitu ya, apa adanya saya jual, oh nggak bisa, saya harus gaya akademisi, saya improve metode yang ada, saya perbaiki, saya dapatkan TKDN. Ini sayangnya lagi TKDN mau dihapus nih gitu ya, padahal itu membantu para UMKM untuk bisa menang lelang di perusahaan-perusahaan BUMN itu gitu ya. Saya bisa menang lelang, ngalahkan Big Four gitu ya, di Pertamina Group, PLN Group, karena saya punya IPR, saya punya paten, saya punya merek, saya punya kantor yang berlokasi di Indonesia, saya punya SDM yang lulusan Indonesia, yang itu selama ini mendapatkan skor yang tinggi di TKDN. Nah, harapan kita ke pemerintah itu sebenarnya seperti itu Mas Aldi gitu ya. Dukungan, supporting gitu ya. Kayak Jepang dulu apa namanya, membuat harga beras itu 1 kilogram 500 yen gitu ya, di kala saya sama si Brian dulu kuliah era itu gitu ya. Kalau kita beli beras Thailand tuh padahal 10 kilogram itu hanya dapat
kilogram itu 500 yen gitu ya. Tapi kalau beras Jepang 1 kilogram 500 yen. Kenapa kita nggak bisa beli beras Thailand gitu ya? Karena carinya susah. Petani di Jepang dilindungi gitu ya, bahwa ya ini Jepang itu berasnya ya ini, jangan makan yang lain gitu. Meskipun orang-orang Vietnam pinter, beras Thailand itu kemudian masuk ke Jepang juga, tapi tidak atas nama wording kategori makanan manusia, tapi makanan eh, binatang ya, masuknya ke ternak. Jadi kalau kita dulu mau beli beras-beras Vietnam dan Thailand gitu ya, itu kita bukan ke tempat orang beli beras supermarket, tapi kita beli ke pakat ternak. Di sana ada beras Thailand sama beras Jepang. Sampai seperti itu Jepang melindungi industrinya. Makanya harapan kita bahwa QR yang sudah hebat, QRIS yang sudah dahsyat, jangan mau kita disuruh kembali ke teknologi konvensional ala Visa gitu ya, yang itu nggak akan bisa dipakai UMKM gitu kan. QRIS itu berkali-kali tak sebut. Ini salah satu peran pemerintah yang layak kita support gitu ya, karena apa? Pakai teknologi bisa sampai ke UMKM murah gitu kan, yang di luar negeri pun nggak akan bisa seperti itu. Makanya beberapa negara tetangga kita mulai juga mengadopsi QR. Nah, harapan ke depan gitu ya, bahwa dengan fenomena seperti itu pemerintah kita bisa melindungi, bukan mencampuri kreativitas anak-anak muda kita, tapi mensupport dengan perlindungan-perlindungan seperti itu supaya ekonomi kita juga bangkit, kita jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Kalau kita biarkan TKDN hilang, QRIS hilang, visa masuk, eh, apa pebisnis-pebisnis atau perusahaan luar bisa masuk dengan mudah ke tempat kita, ya itu kita kembali ke zaman dulu gitu ya. Kita malah kalah langkah. Trump menang gitu ya gara-gara dia cukup ngomong tarif gue buat 32%, itu Indonesia gelisah banget gitu ya. Beda dengan Cina yang lu naikin gue naikin, lu jual gue beli, itu indah banget ya. Sekarang akhirnya Trump nyerah juga karena apa? Korban dia akan Tesla yang pertama gitu ya. Tesla itu punya EV, EV butuh magnet, 90% magnet dunia ini produksinya ada di Cina gitu ya. Itu buah si malakama kalau dia sampai ngomong tentang Cina mau dikenain tarif hampir 200% dan seterusnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita memang harus nyampaikan seminggu sekali gitu ya Bang Mardhani ya, di acara-acara seperti ini, di balik, di samping banyak hal, ada game yang ada di kepala adik-adik kita gitu ya, tapi perlu disadarkan bahwa kalau lu nya nggak mau mikir, kita bahaya. Kalau anak mudanya nggak kayak Mas Hanif yang melihat peluang, terus kemudian kita berjuang, kita menciptakan produk yang unik, Indonesia akan ditelan oleh kapitalis-kapitalis dari luar, nanti kita nggak akan punya produk apapun gitu ya. Makanya saya sangat, kalau dapat undangan Mas Haldi, saya selalu siap, saya samina wa ta'na, kita datang karena memang ini ada misi kita bisa mendidik anak-anak muda kita, para calon-calon leader di Indonesia, supaya di antara kenyamanannya main game tiap hari itu masih ada waktu untuk lo kita tertinggal jauh lo kok sudah sampai gitu, paling enggak seperti itu gitu. Mas Aldi, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Matur nuwun Mas Romi. Terima kasih Mas Romi. Mudah-mudahan ini ada hal nanti, gerakan-gerakan baru yang bisa kita buat Mas Romi ya. Siap. Baik, insya Allah. Mas Hanif silakan closing statement. Oke ya, terima kasih. Untuk closing statement, saya paling sih pesan ke penonton-penonton ya. Kalau sekarang ini pengguna AI di Indonesia yang aktif itu masih 4% dari populasi, artinya kalau ada yang nonton ini dan udah mulai belajar AI, kalian ada di garis depan gitu. Jadi kita harus memanfaatkan momentum ini sebagai early adopter. Sebagai early adopter tuh kita ada banyak peluang yang bisa kita bikin ya. Bahkan as simple as kita jual kelas atau course tentang pemanfaatan AI pun pasti kita punya banyak audiens gitu, punya banyak peluang gitu. Jadi saya tahu banyak teman-teman juga yang seumuran saya ya, saya umur 30 tuh mereka mengeluh susahnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah itu menurut saya AI ini justru jadi pembuka jalan ya. Banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan dengan AI. Nggak usahlah kalian bahas tentang
machine learning yang rumit-rumit, bikinlah satu solusi masalah bisnis yang bisa kita pecahkan pakai AI gitu. Cuma satu masalah simpel pun bisa jadi produk yang berguna gitu. Asalkan orang terbantu pun mereka mau bayar gitu kan. Asalkan kita bisa memangkas waktu 1 jam dari suatu pekerjaan pun orang mau untuk bayar itu gitu. Jadi itu sih pesannya untuk penonton. Kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar, ada banyak free course ya di online, atau mungkin juga bisa gabung komunitas saya AI for Productivity untuk belajar ngulik lebih jauh tentang gimana kita pakai AI untuk bantu pekerjaan sehari-hari atau bahkan untuk buka usaha sendiri gitu ya. Nah itu ada banyak sekali peluang, mumpung kita masih early adopters, mungkin 5-10 tahun lagi udah lebih masif lagi gitu ya penggunaan AI, terutama di Indonesia. Nah, paling itu aja sih. Terus pesan juga buat pengusaha dan business owner, kita harus lebih visioner lagi. Jadi kalau bisa ini ya, jangan asal mencat karyawan. Soalnya kita harus nemuin value yang bisa kita lakukan gitu. Jadi instead of memecat karyawan, coba kita ajarin si karyawan ini buat pakai AI yang bisa improve bisnis kita gitu. Atau mungkin bahkan kalian ciptakan role baru atau mungkin sub produk baru gitu ya yang bisa dikembangkan. Jadi gitu sih, kita sama-sama bekerja, sama-sama ini ya, sama-sama membantu, dan saya yakin kalau dua-duanya sama-sama positif, ada hubungan timbal balik yang menguntungkan semuanya. Oke, paling itu sih. Terima kasih Bu Mardani dan juga untuk memberi kesempatan saya di sesi. Ya, terima Terima kasih kasih Mas Romi. Mas Romi, Mas Mas Hanif. Hanif. Silakan Pak Mardani, last closing statement. Makasih Bang Aldi, Mas Romi, Bang Hanif, semua leaders dan calon leaders. Dalam setiap acara Indonesia Leaders Talk dimulai dengan pembacaan ayat Al-Quran. Filosofinya sebetulnya hiduplah bukan sebagai homo economicus saja, makhluk ekonomi saja, tapi jadilah budaknya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setiap pekerjaan kita itu tidak cuma berdimensi duniawi, tapi juga dia terikat dengan tabungan kita di ukhrawi, di akhirat. Mas Hanif tadi menjelaskan bagaimana Singapura tidak memecat, ya, yang quote and unquote tidak berbasis Qurani saja tidak memecat, maka kita harus bukan tidak cuma memecat, tapi ada empati, bukan cuma simpati. Karena perjalanan ini bukan perjalanan duniawi saja, ini perjalanan ukhrawi juga, perjalanan akhirat juga. Kita, Mas Romi, tidak pernah teriak di dunia yang vakum. Ya, ide itu punya kaki, ideologi itu punya pengikut. Saya yakin sesedikit apapun dari 100 orang yang 2 hari ngelihat website ataupun sosmednya Mas Romi, nilainya boleh jadi lebih baik dan lebih berat ketimbang yang 50.000 ataupun 2 juta yang sudah lihat. Karena yang satu punya arus, yang satu nyun sewu masih menjadi buih. Nah, tugas kita bukan meninggalkan yang buih, tapi mengkonversi buih itu jadi arus. Dengan memberikan knowledge, dengan memberikan perspektif, dengan memberikan konteks peradaban. Dan last but not least, ini Bang Haldi, Pak Prabowo itu jauh lebih cerdas dari beberapa presiden ya. Beliau bahasa Inggris oke, niatnya baik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat beliau punya banyak jalur mendengar informasi-informasi yang terbaik, menyaringnya dengan kemampuan terbaik, dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Walaupun tetap salah satu puncak kebijaksanaan seseorang itu pendelegasian, menyadari kekurangan, menyadari bahwa kita bukan jadi Superman, tapi kita membentuk super team, bahwa kita perlu percaya orang lain. Di PKS kami punya konsep Island of Integrity ya, pulau integritas. Tidak kira
Anda agamanya apa, sukunya apa, kepercayaannya apa, bahkan bahasa mau straight atau macam-macam itu urusan Anda. As long as you have an integrity, you are with us, you fight with us, we work together untuk mewujudkan dunia menjadi surga sebagaimana yang Allah inginkan, bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pembahasan kita Bang Haldi insya Allah punya kaki. Ide ini akan punya sayap menyebar dan suatu saat kita akan melihat Indonesia yang cerah, Indonesia yang penuh dengan produktivitas. Kapan? Tergantung kemampuan kita dan ketekunan kita. Dan Indonesia Leaders Talk akan hadir setiap pekan, selalu menyapa. Begitu Bang Haldi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardhani atas closing statement-nya dan juga Mas Romi dan Mas Hanif. Tadi di akhir closing statement ini Pak Mardhani menyinggung bahwa acara kita ini selalu dibuka dengan qiraatul Quran dan di akhir penutup ini tadi Mas Romi, Pak Mardhani, Mas Hanif di tengah acara tiba-tiba terlintas di pikiran saya tentang pengen tahu quote apa ya eh, keutamaan orang yang lebih tidak mementingkan dirinya sendiri gitu. Terus saya buka ChatGPT ini tadi sambil acara, tolong berikan saya quote orang-orang apa quote yang tentang keutamaan untuk tidak lebih mementingkan diri sendiri. Thread keluarlah semua quote dan nomor satu itu quote yang keluar itu adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Ini dari ChatGPT. Dan dan mereka mengutamakan orang ChatGPT lain. Islami banget itu. Quote-quote yang lain keluar ada dari Mandela, dari Mahatma Gandhi, dari Kennedy dan segala macam. Nah, quote yang pertama itu dari Al-Quran. Itu Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang menceritakan tentang kaum Muhajiri dan Ansor, Pak Mardhani. Dan kutipannya, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan gitu ya. Nah, itu silakan kalau mau dibuka Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, Ya, maksud saya itu salah satu contoh ketika kita itu dengan sangat cepat akan bisa menemukan kebenaran-kebenaran dan kebaikan untuk bisa mengimprove diri kita sendiri gitu ya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang hadir pada malam ini dan yang mendengar, menyaksikan acara kita ini, kita termotivasi untuk bisa memanfaatkan AI ini untuk kebaikan kita bersama, kebaikan kemanusiaan, seperti halnya yang dicontohkan oleh kaum Muhajirin dan Ansor ketika mereka bersatu tadi. Nggak masalah kamu mau datang dari mana, mau dari Mekah, Madinah, mau dari daerah manapun, kita bersaudara dalam rangka memperjuangkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang-orang yang terus bersaudara dan terus bergandengan tangan untuk memperjuangkan kebaikan bagi negeri kita, salah satunya melalui teknologi terbaru ini, Artificial Intelligence. Sampai ketemu pada acara ini Stock pekan depan pada waktu dan channel sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang Aldi, Mas Terima Terima Romi, kasih. Bang Aldi, Mas Makasih Bang juga Hanif, semuanya. Mas Makasih. Bang Hanif, terima Yahya, kasih. semua matur suwun Ketemu semua, lagi sehat ya. semua. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. ya. Salam. Ya. Kasih Om Yahya.